Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus melihat Korintus, bagaimana kehidupan di Korintus. Paulus tentu saja sudah menjelajah dari sudut ke sudut kota Korintus dan memahami betul bagaimana orang-orang Korintus. Oleh karena itu, Paulus ingin supaya orang-orang Korintus terbuka hati dan pikiran untuk mendengar apa yang diketengahkan oleh Paulus atau firman Tuhan yang disampaikan melalui Paulus. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kiranya hatimu terbuka untuk kami. Ini dengan maksud adalah ketika Paulus mengungkapkan apa yang semestinya dilakukan oleh orang-orang Korintus, orang-orang Korintus akan memperhatikan dengan seksama. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata di Korintus itu orang-orang Kristen menghadapi kompleksitas persoalan yang luar biasa. Di sana mempunyai kekuatan budaya yang sangat luar biasa, dan juga tingkat pendidikan dan pengaruh budaya serta tradisi juga sangat kuat sekali. Kelompok Kristen masih pada posisi minoritas di situ, sedikit bahkan tidak menutup kemungkinan atau membuat mereka itu mengalami persoalan oleh karena tekanan-tekanan dalam setiap bidang kehidupan atau setiap lini kehidupan. Ini berarti situasi kondisi yang betul-betul kompleks yang dihadapi orang-orang Korintus. Salah satunya adalah dimungkinkan sekali orang-orang Korintus tidak mampu mengatasi masalah-masalah sehubungan dengan keyakinan-keyakinan setempat yang sesuai dengan budaya setempat yang sudah dikembangkan dan berkembang di antara orang-orang Korintus. Bahkan Paulus juga menjumpai bahwa orang-orang percaya di Korintus justru kadang-kadang meminta pendapat dan pandangan tentang kehidupan itu dari orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, hal ini sangat memprihatinkan Paulus. Oleh karena itu juga Paulus mengingatkan orang-orang Korintus dengan sesuatu peringatan yang prinsipil untuk mereka, supaya mereka mengambil langkah-langkah yang tepat berkenan hidup kekristenannya dan pertanggungjawab imannya di hadapan Allah, dan juga bagaimana supaya mereka menjadi saksi hidup di antara orang-orang Korintus yang lainnya yang belum ada di dalam Kristus. Karena kehidupan yang spesifik, unik, dan khusus khas yang harusnya dijalani oleh orang-orang Kristen itu menjadi satu strategi sekaligus menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Paulus untuk orang-orang Korintus untuk diperhatikan supaya mereka tidak salah langkah dalam menjalani hidup di tengah atau di antara orang-orang yang belum percaya. Paulus memberikan peringatan demikian, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi Paulus memberikan penegasan supaya orang-orang Korintus tidak menjalin komunikasi atau menjalani kehidupan sebagaimana cara orang-orang Korintus yang belum percaya dalam menjalani kehidupan. Karena itu Paulus mempertentangkan praktek hidup Kristen dengan praktek hidup di luar kekristenan. Praktek hidup di bawah kasih karunia Allah dalam Kristus dibandingkan dengan di luar Kristus. Praktek penyembahan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala dengan orang-orang yang menyembah Allah di dalam Kristus. Jelas perbedaan signifikan, kontras yang tidak boleh dipersatukan satu sama lain. Jangan sampai terjadi sinkretisme kehidupan Kristen dengan praktek kehidupan orang-orang di luar Kristen. Karena itu Paulus memberikan peringatan dengan tegas, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak seiman, dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan beberapa hamba Tuhan menangkap ini untuk memberikan nasihat kepada para pemuda atau pemudi, para gadis atau para perjaga Kristiani, supaya mereka tidak macam-macam dan mencoba membangun relasi dengan orang-orang yang tidak percaya untuk menjadi istri atau
atau suaminya, karena itu akan menjadi kendala bagi mereka untuk membangun masa depan yang bersukacita, karena kehidupan bersama dengan orang-orang yang tidak seiman dan yang tidak seimbang. Ya, saya kira ini patut kita perhatikan semuanya. Sekalipun kita ini sebagai kaum atau kelompok kecil di antara kelompok yang besar, bukan berarti kita harus melarutkan diri dalam praktek hidup sama seperti yang dipraktekkan oleh kelompok-kelompok besar. Kita orang Kristen hidup didasarkan hukum Kristus, dan hidup didasarkan terang firman.